Selamat malam ya. Hari ini kita akan bahas satu kasus yang cukup di awal-awal tahun itu banyak menjadi polemik ya. Nah, semoga ke depan sudah tidak ada polemik lagi sejak terbitnya SE yang mengatur hal tersebut ya, yakni SE 25 ya. SE 25 PJ 2019 ya. Nah, apa yang mau kita bahas? Oke. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa ada satu kondisi ya. PP 23 tahun 18 itu kan hanya berlaku 3 tahun untuk WP Badan berbentuk PT ya, personal terbatas. Kalau CV 4 tahun, kalau orang pribadi 7 tahun. Nah, kalau ada PT yang sudah terdaftar sejak atau sebelum 2018, maka peraturan tersebut hanya berlaku 3 tahun, 18, 19, 2020. Nah, di tahun 2021 sudah tidak bisa menggunakan PPh final 0,5% ya. Atau kondisi kedua ada PCV. Nah, kalau CV kan harusnya masih bisa berlaku sampai 2021 ya. Tapi karena tahun lalu di tahun 2020 dia sudah melebihi 4,8 miliar sehingga tahun 2021 itu dan seterusnya dia juga harus menggunakan PPh umum. Nah, permasalahannya adalah apakah wajib pajak tersebut di atas wajib melakukan angsuran pasal 25 untuk tahun pajak 2021. Nah, ini saya ada capture salah satu ya surat himbauan dari salah satu KPP, saya nggak usah sebut namanya ya. Intinya dia mengatakan bahwa terhitung masa pajak Januari, setoran PPh PP23 itu diganti menjadi pasal 25 ya. Nah, setelah PPh 25 itu merupakan angsuran pajak ya atau pajak biaya di muka yang dapat dikurangkan untuk perhitungan PPh Badan 2021. Nah, perhitungan besarnya PPh Badan terutama di akhir tahun 2021 dilakukan dengan mengalihkan PPh Badan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atau perubahannya dengan laba bersih yang diperoleh dengan cara mengurangkan penghasilan objek pajak dan tidak final dengan beban-beban sesuai dengan ketentuan berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyetor angsuran pasal 25 mulai masa Januari 2021 dengan KAP ya, kode akun pajak atau kode disetoran seperti ini 4126/100 setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Melaporkan SPT tahunan Badan Pajak tahun 2020 paling lambat 30 April, ini oke nggak masalah. Nah, dalam hal diperlukan Anda dapat cari AR ya. Nah, jadi sebagai polemik nih ya. Nah, soal bagaimana? Nah, karena di polemik mungkin ya, jadi kantor pajak juga DJP pusat menerbitkan aturan ya, ada menerbitkan aturan berupa SE 25. Pembahasan ya. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak SE 25 PJ 2019 tentang petunjuk lebih lanjut pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 215 ya. Nomor 215 tentang perhitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, SE-nya seperti ini ya. Sini karena banyak, saya hanya kutip aturan yang relevan dengan yang topik kita bahas ya. Nah, jadi saya ambil poin angka 3. Saya kutip ulang ya. Dikatakan bahwa besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 18 termasuk yang memilih untuk dikenai PPh bersifat umum sebagai berikut. Ya kan? Oke. Salah satu poinnya juga kita juga bisa merubah menjadi umum kalau kita menghendaki ya. Nah, PP 23 itu menyediakan instrumen tersebut. A. Bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 7 huruf B Undang-Undang PPh dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak tersebut sebagaimana telah diatur dalam PMK 215. Jadi ada PMK yang mengatur tentang perhitungan pasal 25 ya. Nah,
Bagi wajib pajak selain wajib pajak sebagai dimaksud dalam huruf A, besarnya angsuran pajak untuk tahun pertama adalah nihil. Nah, bunyi pasal 25 ayat 7 Undang-Undang PPH ya. Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi A, wajib pajak baru. Nah, kita fokus wajib pajak baru ya. B, BAN, BUMD dan seterusnya, saya nggak baca. Pasal 10 PMK 215 ya. Lalu kan kita masuk wajib pajak baru nih ya. Artinya WP yang tahun lalu WP 23 sekarang tanda umum itu dianggap wajib pajak baru. Kemudian pasal 10 PMK 215 2018 angsuran pajak pasal 25 untuk wajib pajak baru selain wajib pajak baru dimaksud dengan pasal 8 dan pasal 9 tahun pajak berjalan ditetapkan nihil. Jadi selain ini nihil. Nah, kita lihat apa kita masuk ke selain, ternyata masuk ya. Pasal 8 itu untuk bank, WP masuk bursa. Pasal 9 itu untuk WP pembakaran dan seterusnya. Kesimpulan, untuk WP badan sebelumnya UMKM dikenakan pasal ini, artinya setelah PPh-nya nihil, pasal 2 nihil. Nah, contoh perhitungannya juga mengacu pada contoh C yang di PMK-nya. Contoh perhitungan angsuran pasal 25 untuk wajib pajak baru, PTA terdaftar di bulan Januari. Nah, ini contohnya hampir sama ya, dianggap sama. Maka angsuran pasal 25 untuk tahun 2019 adalah nihil. Clear ya, jadi kita tidak perlu berpolemik lagi dengan adanya SE ini ya. Kesimpulan, jadi untuk wajib pajak yang tahun sebelumnya dikenakan PPh final berdasarkan PP 2318 dan di tahun berikutnya sudah tidak memiliki kriteria lagi sehingga dikenai PP bersifat umum tidak perlu ya menyetor angsuran pasal 25 karena dianggap WP baru sesuai dengan PMK 2015 tahun 2019. Nah, jika diwajibkan setor juga akan merepotkan WP karena di tahun sebelumnya WP belum melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga tidak bisa menentukan PPh piutang sesuai dengan ketentuan umum. Oke, nah, demikian ya pembahasan untuk topik khusus hari ini. Jadi kalau saudara-saudari ya teman-teman mengalami hal seperti ini, Anda bisa menggunakan SE25 untuk menjadi sanggahan ya jika ada dari pihak kantor pajak meminta untuk melakukan penyetoran. Demikian ya, terima kasih atas waktunya ya.